Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kemudahan untuk thalabul ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan muttaqabbala wa rizqan thayyiba. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak berdoa dan mendoakan khusus bil khusus kepada para pahlawan bangsa dan para pahlawan agama di bumi persada Indonesia yang telah berjuang harta, jiwa dan raga agar bangsa ini merdeka, agar generasi yang akan datang, terutama kita semua yang hadir di sini, benar-benar merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Dan tentu perjuangan mereka dikabulkan Allah. Tepatnya tahun 1945, negara kita menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Tentu kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi merupakan pengorbanan yang luar biasa para pahlawan bangsa, para pahlawan agama di bumi persada Indonesia. Untuk itu, semoga dengan pengorbanan mereka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Begitu pula Allah angkat derajat mereka, Allah muliakan mereka dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Pada kesempatan ini kebetulan momentum kemerdekaan di bulan ini, maka saya akan mengkaji tentang makna syukur, baik secara pribadi ataupun kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, jadi wajib kita kaji, wajib kita pelajari tentang ilmu syukur. Bahkan Nabi Sulaiman pun, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita tahu Nabi yang mendapat anugerah luar biasa, ilmunya tinggi. Beliau punya kekayaan melimpah ruah, punya kerajaan, bisa ngayomi rakyatnya penuh dengan keadilan. Setelah Nabi Sulaiman dikasih semua, kira-kira yang diminta berikutnya apa, Bu? Bukan lagi ingin hidupnya umurnya panjang, bukan lagi jabatannya, Bu, berkuasa sampai mati, tapi ternyata beliau setelah tahu apa yang beliau dapatkan ini adalah anugerah dari Allah, beliau mengajarkan kepada kita, Robbi auzi'ni an ashkuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu doa Nabi siapa, Bu? Nabi Sulaiman. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, ya anugerahkanlah kepada kami
Bimbinglah kami, ajarkanlah kami apa Bu? Agar kami bisa mensyukuri nikmat Engkau. Jadi ingin disadarkan terus bahwa kesuksesan yang dimiliki oleh beliau tidak lain adalah pemberian dari Allah. Maka itulah ya salah satu doa yang kita panjatkan di hadapan Allah. Kira-kira apa Bu? Kita ingin disebut oleh Allah abdan syakuro, hamba yang selalu bersyukur. Jadi ada doa yang wajib kita merengek-rengek Bu ingin dikabulkan Allah. Satu, dosa yang pernah kita perbuat diampuni Allah. Kan wajib itu Bu. Ibu memohon ampun kepada Allah. Terus dosa ibu nggak diampuni Allah, tidak dikabulkan Allah, berarti matinya ibu bawa dosa. Yang kedua tadi Bu, apa Bu? Kita ingin disebut oleh Allah abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Ya. Berarti apa? Kita mengakui bahwa apapun yang kita hari ini nikmati adalah anugerah, wujud dari kasih sayang Allah. Yang ketiga minta apa Ibu di Qur'annya? Minta sabar. Ya kan Bu? Bahkan Nabi Musa pun doa kepada Allah, Rabbana afrig alaina sobro. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami apa Bu? Kesabaran. Kalau ibu doa minta sabar, terus enggak dikabul oleh Allah, berarti apa Bu? Ibu tidak jadi orang sabar. Kalau tidak jadi orang sabar, ibu bersama Allah enggak Bu? Kan enggak. Karena kalimatnya innallaha ma'a sobirin. Apalagi ya Bu yang diwajib diminta kita agar kita ini benar-benar dikabulkan Allah. Apa Bu? Kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Nah, contohnya 4 doa ini Bu. Kalau seandainya kita tidak dikabulkan Allah, ibu minta takwa, tidak jadi orang takwa. Kira-kira gimana Bu? Ya berarti apa? Ya kita orang yang kufur. Ya adapun kita, ya Allah aku ingin jadi kaya raya, hidup biasa aja, nggak jadi masalah Bu. Ya Allah aku ingin jadi gubernur, nggak dikabulkan Allah, jangan kecewa. Itu urusan dunia. Ya Allah saya ingin anak saya ya mereka menjadi pengusaha, menjadi artis, nggak jadi, jangan kecewa. Jadi kalau urusan dunia Bu tidak dikabulkan Allah, kita jangan kecewa, jangan putus asa. Siapa tahu Allah lebih tahu kehendaknya, tahu kemaslahatan diri kita. Tapi kalau ibu minta syukur terus tidak disebut oleh Allah, Bu tidak dikabulkan Allah, maka kita menjadi hamba yang kufur. Nah, kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini wajib memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita disebut hamba yang bersyukur. Pertama silahkan kita baca Qur'annya bahwa syukur itu merupakan pembuktian kita mentauhidkan diri kita kepada Allah. Surat 2 ayat 172 Bu. Saya di handphone Bu ya. Silakan Bu. Ya, dari mana dulu boleh? Ya, silakan Bu. Tes. 100. Surat 2 Al-Baqarah 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ada kalimat apa Bu ujung ayatnya Bu? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, namun di sini ada kalimat Bu,
Sebelum Allah menyuruh kita bersyukur, suruh apa dulu kita, Bu? Makan dulu. Hai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Allah mengajarkan kita apa, Bu? Halalan thayyibah. Makanannya harus makanan yang halal. Halal pun macam-macam. Halal mendapatkannya, Bu, tidak mencuri, tidak menipu, tidak mengkhianati, tidak zolim, ya. Jadi ikhtiarnya harus halal. Begitu rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal, maka makan pun harus dengan cara yang halal. Apa, Bu? Makanannya pun tidak boleh mubazir. Ya, ini pelajaran juga bagi kita, Bu, di rumah sering makanan itu kita banyak buang-buang. Ya, kita maksimalkan bahwa makanan yang kita beli jangan sampai menjadi sampah semua, Bu. Ya, kenapa? Kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu mendekatkan diri kita apa, Bu? Jadi saudaranya setan. Ya, begitu pula, Bu, ya tadi mendapatkannya, memakannya tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh boros dan yang lainnya. Dan itulah kata Allah, makanya syukuri bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Selanjutnya setelah kita disuruh makan dari rezeki yang baik apa, Bu? Washkuru, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Apa, Bu? Jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Berarti ilmu syukur itu ilmu hafalan atau ilmu rasa, Bu? Harus kita rasakan. Ya, harus timbul dari bahasa hati kita. Ya, jadi semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ya, bukti kita tidak musyrik, tidak menuhankan yang lain, tidak ada ilah-ilah yang lain yang ada di dalam diri kita. Berarti apa? Kita, Bu, mari tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur itu bahasa Arab. Asal dari kata apa, Bu? Syakaro. Apa artinya syakaro, Bu? Berterima kasih. Ya, berterima kasih. Ya, ingat nih, Bu. Ya, jadi syukur itu adalah bahasa kitanya berterima kasih. Nah, ketika ibu ingin disebut orang yang berterima kasih, berarti harus tahu kira-kira terima kasih ibu ke siapa, Bu? Hah? Kata Nabi, terima kasih itu ada dua. Satu kepada Allah, kedua kepada sesama manusia. Karena ada hadis Nabi apa, Bu? Malam yashkurullah walam yashkurun nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, ini, Bu, di Quran pun ada ternyata. Ya, jadi ingat, ilmu syukur ini wajib kita amalkan, wajib kita praktekkan. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan rahmat, Bu, ternyata berbarengan dengan laknat. Bisa rahmat berubah menjadi laknat kalau kita tidak bisa mensikapi dengan baik. Mari kita baca lagi ayatnya, perintah Allah, apalagi menyangkut kemerdekaan kita nih, Bu. Surat 14 ayat 6 sampai 8, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu.
pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah sebentar Bu, ini membuktikan Bu, pada zaman Nabi Musa terjadi penjajahan tidak Bu? Inilah yang kita lihat hari ini, di mana Bu? Di Palestina. Sama Bu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Bu, kalimatnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, dari tentara-tentara Fir'aun. Bu, apa yang dilakukan oleh tentara Fir'aun, Bu? Menyiksa dengan siksaan yang pedih. Yang lebih dominan pada zaman Nabi Musa apa Bu? Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Kan itu aja, padahal banyak. Kekayaan dirampas, kehidupan Bu ditekan, tidak boleh ada yang menuhankan yang lain kecuali Fir'aun. Kalau ada yang menyekutukan, ya, mengadakan perlawanan dengan Fir'aun, dibasmi. Otomatis terjajah besar gak Bu saat itu? Nah ini membuktikan bahwa zaman dulu memang penjajahan ini seperti ini Bu. Kita lihat hari ini di Palestina, walaupun negara yang lain mengancam Bu kepada Perdana Menteri Israel Bu, dia tetap aturan apapun, teguran apapun bagi dia apa Bu? Udah masa bodoh. Ya kenapa? Ada sokongannya. Ini. Maka itulah kata Allah, ingat kita selaku anak bangsa yang hari ini merasakan aman damai, harus kita syukuri. Lanjut silakan Bu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Apa Bu? Ayat ancaman ini enggak Bu? Rahmat Allah bisa berubah jadi laknat nggak Bu bagi kita Bu? Bisa. Ya, karena ayatnya sudah sangat populer, sering kita ulang-ulang ini ayat, antara harapan dan ancaman berbarengan. Apa Bu? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kau bersyukur atas nikmatku, akan aku kasih. Tapi kau kufur atas nikmatku, azabku sangat pedih. Nah, nanti yang harus kita syukuri apa saja Bu? Baik secara pribadi, keluarga, maupun secara bangsa. Ini yang harus kita syukuri. Ya, kenapa? Hati-hati. Kalau ibu tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Ini ancaman. Lanjut silakan Bu. Terus. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum Nah sampai di situ Bu. Sampai 6 ya? Sampai 8. Oh sampai 8 ya? Apa kata Allah Bu? Jika kau kufur, tidak mensyukuri atas pemberianku, apa Bu? Allah kecewa nggak dengan sikap kita Bu? Allah Maha Kaya Bu. Ya, surat 14 ayat 6, 7 dan 8 bahwa harus kita baca ulang-ulang, harus kita perhatikan apakah ibu ingin terus-menerus ditambahkan rahmat dari Allah atau berubah menjadi laknat. Ternyata tergantung sikap kita masing-masing. Apakah hari-hari ibu menerima dengan rasa syukur atau dengan kufur? Apa itu kufur Bu? Nolak, kecewa, keluh kesah, kesel, dongkol, tidak sesuai harapan. Kan itu Bu. Kalau itu ada penyakit ada di dalam diri kita seperti itu, sikap ibu ke orang lain gimana Bu? Ya kan? Nah ini apa? Orang itu pasti selalu salah. Ya, selalu rendah. Termasuk hari ini ya, kita jujur Bu. Ibu ngaji berulang kali, datang ke masjid, banyak ibu kenalan sama ustadz, bahkan belajar ilmu tahsin, ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab. Maka
kita syukuri, Bu, bahwa kita hari ini salah satunya apa, Bu? Berjuang, ya, kita hari ini menikmati baik kemerdekaan ataupun belajar dengan Al-Qur'an terjemah. Makanya kata Allah, ingat, Bu. Ya, tadi kata Nabi, tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada sesama manusia. Sekarang dari Qur'annya nih, Bu. Surat 2 Al-Baqarah 237, Bu. Ini ujung ayatnya nih. Surat 2 Al-Baqarah 237. Ada kalimat terakhir yang terselip nih, Bu. Luar biasa, sering kita lupakan. Padahal di sini ayat penting. Ya, silakan, Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jirni ilman. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Apa, Bu? Ujung ayat apa, Bu? Janganlah kamu lupa. Janganlah kamu lupa kebaikan Di antara kamu. Nah, Bu, jangankan yang gede, Ibu dibantu asisten rumah tangga tiap hari di rumah, Bu, berterima kasih nggak tuh sama yang ngebantuin kita, Bu? Itu yang ngebuang sampah, Bu, di depan rumah kita tiap hari dia mungut, walaupun Ibu membayarnya, berterima kasih nggak sama dia, Bu? Coba seminggu aja tuh sampah, Bu, nggak dibuang. Yang bau, yang merasakan bau siapa, Bu? Kita sendiri. Ada kalimat apa, Bu? Wala tangsaul fadla bainakum. Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Terus? Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ingat, Bu, ini ayat ini digabung oleh Allah konteksnya dengan pernikahan. Kenapa, Bu? Laki-laki dan perempuan udah niat mau nikah. Tetap, Bu, ada rasa saling kasih sayang nggak di situ? Si istrinya walaupun apakah terpaksa atau tidak dia nerima. Si laki-lakinya ketika dia mau ngelamar ada niat baik. Nah ini, Bu, kalimatnya di sini digabung oleh Allah. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, ya, jadi dia udah niat mau nikahin si perempuan dengan tentu ada perjanjian, saya mau dinikah oleh kamu, maharnya 10 gram emas, kan itu perjanjian kan, Bu, dari laki-laki ke wanita, ya, ada perjanjian baik. Atau, Bu, waktu menghitbah, ya, di situ berarti apa? Niat menikah, Bu, ya, ada hal yang baik. Tapi perjalanan waktu, Bu, tidak kesampaian. Apa kata Allah, Bu? Udah, walaupun tidak sampai nikah, bayarlah, Bu, maharnya itu ganti ruginya berapa, Bu? 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Berarti setengahnya. Jika mereka, Bu, di sini membebaskan atau dibebaskan oleh orang akad nikah. Tetapi si perempuannya apa, Bu? Kalau baik, tidak nuntut. Pembebasan itu lebih baik dekat dengan takwa. Jadi tidak sampai nikah walaupun sudah dijanjikan mahar, apa kata perempuan? Udah, tidak harus. Gitu nggak, Bu? Ya, karena kamu tidak jadi suami saya. Nah, tapi ingat di sini, Bu, secara naluri, Bu, hubungan tadi laki-laki dan perempuan, calon besan dengan besan, ada faktor sakit hatinya nggak, Bu? Apa kata Allah, Bu?
wala tangsaul fadla bainakum. Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Apalagi menyangkut kita ini, Bu. Ibu berterima kasih tidak pernah dipertemukan dengan guru-guru yang mendidik ibu. Kan itu keutamaan, Bu. Ibu berterima kasih tidak, ya, dulu diajarin sama guru-guru di kampung, ngajarin Iqra. Gitu nggak, Bu? Padahal itu hanya belajar huruf. Ya. Jadi kalimat yang Allah tekankan di sini, Bu, jangan lupakan kebaikan orang lain. Apa itu, Bu? Apapun. Ya, makanya ada peribahasa, ketika ibu berbuat baik kepada orang lain, lupakanlah. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, apa, Bu? Ingat-ingatlah. Inilah karena apa? Kalau ibu saya mampu mempraktekkan ayat ini, termasuk ketika ditanya, ini metode tafsirnya apa? Ya, ini tafsir yang namanya maudu'i. Apa itu maudu'i, Bu? Satu ayat dijabarkan dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan. Tergantung apa, Bu? Temanya. Ya, jadi kita hari ini mengkorelasikan ayat-ayat syukur kepada Allah. Itu, Bu. Jadi ingat bahwa ada ayat di sini, bukti ibu bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah, Bu? Jangan lupakan kebaikan orang lain kepadamu. Apapun, Bu. Apapun. Ya, contoh saya pernah nolong orang, kebetulan dia konglomerat. Dia kebetulan, Bu, nggak bawa uang. Ya, saya nggak seberapa ngasihnya. Kebetulan Pak Amin, ada uang nggak saya pinjam, saya transfer, Bu. Karena bagi dia, Bu, saat itu penting. Apa, Bu? Aduh Pak Amin, itu uang yang pernah dipinjam ke saya. Ya, itu nilainya bagi saya bisa 2-3 miliar. Padahal uangnya cuma 3 juta, Bu. Kenapa? Karena saat itu mungkin urgent bagi dia. Bukan dia tidak punya duit. Ya kan? Ada hal lain. Saya nggak tahu juga. Nah itulah, makanya itulah kata Allah, bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat bukti ibu bersyukur, apa, Bu? Jangan lupakan kebaikan orang lain. Nah pertanyaannya, Bu, ya, selaku anak bangsa hari ini, bukti ibu bersyukur dilahirkan di Indonesia, sudah merdeka 79 tahun, apa, Bu? Apa ibu ikut lomba panjat pinang? Bukan itu, Bu, itu mah terserah dah, ya. Itu mah kesenangan sehari, ya. Tapi yang utama apa, Bu? Kata Allah, ingat kebaikan jasa para pahlawan bangsa dan agama. Kenapa? Ada apa kaitannya, Bu? Nenek moyang kita, para leluhur kita, ya. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Apa, Bu? Karena mereka menyadari bahwa hidup dijajah itu tidak nikmat. Bahwa hidup dijajah itu penuh tersiksa. Betul nggak, Bu? Kebalikannya, kalau ibu masa bodoh, tidak ada jiwa nasionalisme, cinta negeri ini, kata Allah bisa dibalikan lagi nggak, Bu? Kita menjadi negeri terjajah. Bisa. Karena ini ayat juga, Bu. Contoh, Bu. Surat 16. Surat 16 ayat 112. Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tetapi penduduknya apa, Bu? Kufur nikmat. Terus? Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Bu, jadi kalau kita tidak bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, tidak bersyukur atas perjuangan para pahlawan bangsa, maka besok lusa, Bu, penjajah akan datang lagi nggak ke Indonesia? Akan. Kita pun akan menjadi generasi yang lemah lagi nggak, Bu? Itu kata Allah. Termasuk tadi, ibu tidak bersyukur belajar Quran, ibu dengan tidak menggunakan Al-Quran terjemah.
karena ibu tidak menguasai bahasa Arab. Oh pokoknya saya nggak mau belajar Quran pakai terjemahan, saya mau belajar sendiri. Ya kapan bisanya ibu? Bukti ibu tidak bersyukur apa bu? Ibu tidak akan ngerti isinya Quran seperti apa. Gitu nggak bu? Pasti targetnya hataman lagi. Targetnya baca tajwid lagi. Kan itu aja yang diperbanyak ibu. Sementara ayat Quran menyuruh kita luar biasa bu. Begitu luas. Ya, bahkan ayat ini berlaku kepada siapapun. Apa bu? Allah telah membuat sebuah perumpamaan. Negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Tetapi penduduknya kurang bersyukur, tidak berterima kasih kepada para pendiri bangsa, kepada para pahlawan agama di bumi persada Indonesia. Tidak bersyukur kepada orang-orang yang dulu berjuang masa bodoh. Ya kan? Apa kata Allah bu? Akan kami timpakan kelaparan, kemiskinan, ya, kekurangan harta, ketakutan. Karena apa bu? Bukan lagi cobaan ini bu, azab jatuhnya akibat ulah kita. Ya, jadi gara-gara ibu egois, merasa pintar sendiri, tidak mau menerima pendapat orang, merasa lebih pintar dan tidak menghargai proses perjuangan masa lalu. Apa yang terjadi bu? Tadi satu saat kita akan dapat ya ujian yang sangat berat. Apa bu? Karena kufur nikmat. Apa yang harus ibu syukuri dengan bangsa ini bu? Kata Allah, ingat nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya, untuk bangsa kita apa bu? Dulu Indonesia ini bu, ya, latar belakangnya sebelum ada Indonesia apa bu? Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama. Betul nggak bu? Satu sama lain kita belum ada ikatan. Ya, kita mudah diadu domba. Tapi kenapa kita ini bu merdeka? Karena kata Allah, aku menyatukan. Walaupun kamu berbeda pulau, berbeda suku, ditanamkan persatuan. Dan itu ternyata yang menyatukan siapa bu? Allah. Makanya itulah salah satunya nikmat Allah yang hari ini kita bu rasakan, nikmat persatuan. Ini ayatnya. Surat 3 ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah lanjut bu, ayat berikutnya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Suruh ngapain ibu? Bu, bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi Allah menyuruh kita apa bu? Bersatu. Terus? Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Nah kalimatnya apa bu? Nikmatnya sudah dikasih belum bu? Masih nih, hati-hati. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Apa itu nikmat bu? Apakah nikmat ibu makan yang enak? Bukan bu, di sini. Apakah ibu nikmat punya mobil baru? Bukan, kata Allah. Apa nikmat yang paling kita rasakan bersama? Lanjut silakan bu. Terus? Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Nah apa bu? Jahiliyah itu bisa dimaknai masa belum ada pemerintahan yang sah nggak bu? Iya. Ya, bisa dimaknai saat itu negara kita belum berdaulat nggak bu? Masih dijajah. Terus? Lalu Allah mempersatukan hatimu. Apa bu? Jadi yang menyatukan dari Aceh sampai Irian siapa bu? Allah. Bu, ada nggak satu pulau, satu suku dibeli-beli oleh kita iuran supaya kita bu ngerayu-rayu supaya orang itu mau gabung sama kita, ada nggak bu? Nggak ada bu. Betul nggak bu? Coba. Allah yang menyatukan hati. Terus? Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Betul nggak itu ayat bu? Begitu nikmat Allah itu kita disatukan, kita melihat dia kulitnya sawo matang, gitu nggak bu? Dengan berbagai pulau, kita punya ikatan sumpah pemuda, bu. Walaupun dia, mohon maaf, beda agama dengan kita, sukunya beda dengan kita,
ada ikatan batin nggak Bu? Apa Bu? Dia dengan kita adalah saudara. Betul nggak Bu? Nah terus? Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah jadi apa Bu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarroku. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Ingatlah kamu zaman dulu, zaman jahiliyah bermusuhan, zaman belum merdeka, Bu. Belum ada negara yang diakui oleh negara lain, kamu masih mudah diadu domba. Ya, tapi dengan nikmat Allah, apa Bu? Aku berikan ya kasih sayang di antara kamu. Apa Bu? Dengan nikmat persatuan kamu menjadi saudara. Allah jelaskan ayat-ayat ini kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi yang menyatukan bangsa ini siapa Bu? Apakah karena kesaktian nenek moyang kita bisa melet, Bu? Bisa menghipnotis apa itu Bu? Bukan Bu. Karena rahmat Allah. Ya, ini kata Allah. Ya, maka itulah luar biasa. Kalau Ibu tahu sejarahnya Indonesia dulu masih banyak kerajaan, Bu, masih banyak kepala suku. Ya, alhamdulillah awal abad 19 para pemuda kita banyak belajar, baik ke Timur Tengah, ke Arab, Bu, bahkan ada ke Eropa menuntut ilmu. Betul nggak Bu? Mereka pulang. Ya, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, mendidik pemuda. Ya. Terus Hasyim Asy'ari Bu tahun 26 mendidik untuk Persatuan Nahdlatul Ulama. Betul nggak Bu? Iya, Muhammad Hatta ke Eropa. Ya. Mereka mencari kekuatan. Ya. Akhirnya dari didikan-didikan mereka muncullah pemuda-pemuda yang melahirkan pemuda nasionalis. Tahun 28 komitmen dengan yang namanya apa Bu? Sumpah Pemuda. Betul nggak Bu? Menghilangkan suku, menghilangkan bahasa, menghilangkan agama, warna kulit saat itu Bu. Ya, disatukan dengan apa? Kami putra putri Indonesia. Berbangsa satu, bangsanya sudah ada belum saat itu Bu? Belum. Berbahasa satu, bahasanya sudah ada belum Bu? Belum ada. Tapi ditanamkan Bu seperti itu, dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah saat itu siapapun orang yang tinggal di Indonesia Bu, tinggal di bumi persada Indonesia, apa Bu? Mari kita bersatu dengan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Berjuang. Dan itulah Bu bukti komitmen kita, baiat kita, janji setia kita kepada NKRI. Betul nggak Bu? Coba kalau tidak ada Sempuah Pemuda Bu, kita masih bercerai-berai nggak Bu? Iya, makanya kata zaman dulu tidak ada Jong Ambon, tidak ada Jong Java, tidak ada Jong Sumatera Bu, tidak ada pemuda ya saat itu kesukuan, yang ada hanya Indonesia. Berarti Bu, ide itu yang ngasih pemikiran itu siapa? Siapa yang sanggup menyatukan Bu? Allah bilang nggak sanggup kamu, hanya aku. Zaman dulu sudah ada Bu WA belum Bu? Boro-boro. Kalau sekarang Ibu gampang, ya buat grup WA NKRI Pancasila bisa, ya kan? Grup pengajian bisa Bu. Zaman dulu grup-grupnya gimana? Komunikasi belum ada, telepon belum ada. Tapi kenapa hati ini ketika berpapasan dengan sesama Bu anak bangsa walaupun belum merdeka, di hati kita ini dia adalah saudara saya. Betul nggak Bu? Dan itu terpatri hari ini. Ya, karena itulah kata Allah, nikmat yang aku berikan kepadamu. Surat ini Bu, ayatnya diulangi lagi, surat 8 ayat 63. Surat 8
ayat 63 sampai 65 nih Bu, bagus. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bu, kalau kita baca ayat ini, NKRI ini ada karena merupakan tangan Allah nggak Bu? Karena ayatnya sudah jelas Bu. Yang mempersatukan hatimu, siapa di situ Bu? Allah. Bahkan walaupun ibu konglomerat, raja penguasa yang otoriter, kata Allah, bisa nggak Bu menyatukan hati orang? Nggak Bu. Ya, ayatnya udah jelas di sini, makanya kita bersyukur salah satu negeri yang dikehendaki Allah, Bu, ada mega proyek Allah di bumi persada Indonesia. Dulu kita bersuku-suku, sampai saat ini pun sukunya tidak punah, Bu, berbeda pulau. Apa kata Allah, Bu? Yang menyatukan hati adalah siapa, Bu? Allah. Walaupun kamu nyogok, Bu, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Betul nggak ini ayat Bu? Betul. Coba Bu nih, pilkada, ya, ada calon kaya raya, setiap pemilih kasih 1 juta. Apa yakin itu orang yang dikasih duit Bu akan nyoblos ke dia semuanya? Oh enggak Bu, ya kan? Itu udah tahu. Calon dewan kemarin Bu, ya, minimal anggota DPR daerah itu harus punya suara berapa Bu? Targetnya 10.000, ya kan? Minimal kalau dia bisa suara itu berapa Bu? 5.000 suara. Atau target sesuai 10.000 suara, dia siapin amplop berapa Bu? Enggak 10.000 Bu, dia siapin amplop 20.000. Kenapa 20.000? Dia yakin belum tentu yang dikasih itu akan milih dia. Minimal Bu, yang ditekan untuk milih dia berapa? Setengahnya. Tapi ternyata itu pun banyak yang jong Bu. Ya, amplopnya yang keluar 10.000, ya, 1.000 suara pun tidak dapat. Tapi dengan Indonesia yang luas begini Bu, ya, tidak harus lagi disogok uang, tidak harus lagi kita ngerayu-rayu, kok hati kita ingin bersatu. Ini merupakan nikmat Allah nggak Bu? Makanya tadi kata Allah, ya, berarti saat itu Bu, tadi kebaikan-kebaikan nenek moyang kita luar biasa ikhlasnya nggak Bu? Bahkan kita tahu rakyat Aceh itu Bu miskin, tapi begitu Indonesia belum punya pesawat, mereka berani iuran nggak Bu? Bukan iuran bangun masjid lagi Bu, iuran beli pesawat terbang untuk Bu memudahkan presiden keliling Indonesia. Betul nggak Bu? Termasuk raja Bu, ya, yang di mana, Jogja, Sultan, berapa juta dia Bu, golden, uangnya diberikan untuk negara, ya. Nah, jadi apa Bu? Hari ini kita berada dalam nikmat Allah nggak Bu? Itulah kemerdekaan. Ya, jadi ingat, lanjutin Bu, silakan. 64 dan 65. Ya, pakai mic Bu, ya silakan. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ya. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Nah Bu, karena sudah bersatu, saat itu simbolnya apa Bu? Merdeka atau mati. Kan pilihan itu nggak Bu yang digelorakan? Ya. Tidak ada pilihan Bu. Tidak ada kata merdeka atau menyerahkan diri, nggak ada Bu. Yang ada hanya merdeka atau mati. Terus? Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu
Ya. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Secara akal sehat, Bu, itu nenek moyang kita, Bu, bukan tentara yang dididik. Alatnya pun bambu, kok bisa mengalahkan tank baja, Bu? Coba dipikirinlah sama ibu. Apalagi ibu yang sekarang umurnya di atas 60, 70, masih merasakan suasana penjajahan, Bu. Ya, walaupun sudah merdeka tahun 50, tahun 60, dengan sekarang mana yang lebih nikmat, Bu? Sekarang lah. Gitu nggak, Bu? Ya iya. Dulu, Bu, penanganan ini aja listrik masuk desa baru tahun 80. Tahun 90 Indonesia masih gelap. Betul nggak, Bu? Belum mikirin jalan tol, belum mikirin mobil banyak, Bu. Dulu mah yang punya motor, Bu, aja dulu kaya raya banget. Dulu kaya raya kalau di rumah punya TV. Gitu nggak, Bu? Kan itu. Sekarang mah udah, Bu, bukan lagi itu status sosial kekayaan. Ya, ingat. Makanya kata Allah, hai orang beriman, hai Nabi, kobarkanlah semangat berperang. Jika ada 20 orang yang sabar, bisa mengalahkan berapa, Bu? Berarti nenek moyang kita teruji kesabarannya nggak, Bu? Iya. Kok bisa mengalahkan ribuan tentara, Bu? Maka salah satu negeri yang merdeka bukan hadiah apa, Bu? Negara mana? Indonesia. Ya, Malaysia merdeka karena apa, Bu? Hadiah dari Inggris. Singapura sama. Tapi Indonesia, Bu, makanya dalam Undang-Undang Dasar 45 pun apa, Bu? Atas rahmat Allah. Betul nggak, Bu? Kan itu. Ya, ini harus kita syukuri. Ini yang harus kita sadari. Kenapa saya ingin mengaji begini? Supaya apa, Bu? Rasa cinta kepada bangsa, Bu. Apa? Bukan I love you Indonesia, bukan, Bu. Mengakui kebaikan-kebaikan orang-orang yang berjuang di bumi persada Indonesia. Pertanyaannya, Bu, apakah nenek moyang kita berjuang ingin dapat penghargaan dari pemerintah supaya mendapat sertifikat ijazah veteran, Bu? Kagak, Bu. Kagak. Oh, saya ingin berjuang supaya nanti pensiun dapat uang. Apa gitu, Bu? Kagak. Saya ketemu orang, Bu, ya, umurnya ya saat itu ya lebih tua dari Bung Karno. Saya yang nemenin. Kata dia, saya yang nemenin. Min, itu saya nemenin Soekarno waktu itu umur saya lebih tua dari dia. Ke Bayah, Bu. Ya, bukannya wilayah Jawa Barat dengan dia. Ya, masih hidup sekarang juga, Bu. Dia udah meninggal baru beberapa tahun yang lalu. Ya, tapi apakah dia minta dapat pengakuan dari pemerintah? Enggak, Bu. Kata dia, saya hanya ingin ibadah bahwa sakitnya dijajah itu luar biasa. Cukup kami aja yang menderita. Kamu harus punya semangat berjuang untuk mencerdaskan, melanjutkan bangsa ini lebih baik. Nah itu, Bu. Ya, jadi ingat kata Allah, makanya, Bu, mereka berjuang harta, jiwa dan raga. Semoga Allah menyebut mereka apa, Bu? Syuhada. Karena yang membalasnya Allah. Yang berikutnya, Bu, kata Allah, coba bayangkan lagi. Ya. Ini ayatnya, Bu. Karena ini nikmat Allah lagi. Surat 5 ayat 11. Coba. Surat 5 ayat 11. Ibu bisa pahami di ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Apa, Bu? Nikmatnya sudah dikasih atau baru dijanjikan, Bu? Dikasih. Nah ingat nih, Bu. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Berarti nikmatnya sudah dikasihkan oleh Allah. Apa nikmatnya, Bu? Lanjut silakan terus. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Kaum di sini bisa dimaknai penjajah nggak, Bu? Kaum, Bu, bisa kelompok, gerombolan ataupun negara asing, penjajah. Ingatlah suatu penjajah, suatu kaum hendak menyerangmu, menguasai, Bu, dengan tangannya. Tangan di sini apa, Bu? Kekuasaannya, dengan militernya, dengan peralatan canggihnya. Terus?
Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Apa Bu yang nahan mereka? Bu, coba lanjut silakan terus. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi kita ini dimenangkan bisa mengusir penjajah karena saktinya nenek moyang kita atau karena Allah di situ, Bu? Karena nikmat Allah. Ya, jadi ingat Bu kalimatnya, wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka. Bu, lalu Allah menahan tangan mereka. Ya. Apa kata Allah, Bu? Karena Allah membantu kita, maka strategi apapun yang mereka rencanakan mudah dihancurkan enggak, Bu? Iya. Ya, ada di Bandung terkenal apa, Bu? Bandung Lautan Api. Ya, termasuk berapa banyak nyawa kita yang melayang Bu saat itu. Tapi apa? Semangatnya luar biasa. Ya, makanya ada filosofi mati satu tumbuh. Nah, kalau tidak ada semangat juang, Bu, ya, kira-kira mungkin nggak kita merdeka? Nggak mungkin, Bu. Apa yang mereka tanamkan dalam diri, Bu? Itulah doa yang kita panjatkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kan itu, Bu. Apa? Itu bukti iman ternyata, Bu. Jadi bukti ibu beriman kepada Allah apa, Bu? Tadi bahwa keyakinan kita harus bersandar kepada siapa, Bu? Allah. Ini ayatnya, Bu. Ya, yang harus kita syukuri sekali lagi bahwa nenek moyang kita mengajarkan patriot, Bu. Surat 3 173 sampai 175. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Bu, propaganda zaman dulu sebelum merdeka, kita ditakut-takutin terus nggak, Bu? Iya, udah nyerah aja, serahkan semua ke Belanda. Kamu akan dapat bagian sekian. Udah kekuatan mereka lebih tinggi dari kamu. Betul nggak, Bu? Kita tahu ya, Panglima Besar Sudirman, Bu, sampai berani hidup di hutan berbulan-bulan tidak mau menyerah. Gitu nggak, Bu? Kenapa, Bu? Di dalam dirinya ada apa, Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Luar biasa ancamannya pun, Bu. Ya kan? Mereka tidak gentar. Padahal propaganda saat itu luar biasa. Ya, banyak tokoh-tokoh yang disiksa, dipenjara, termasuk Muhammad Hatta, Soekarno dibawa ke Digul, ke Bengkulu, Keli, terus, Bu. Banyak sekali. Termasuk ulama-ulama kita, Bu. Banyak tidak yang diasingkan ke Afrika. Banyak. Dari Makassar dibawa ke Afrika, dari Banten dibawa ke Afrika. Pindah lagi ke tempat yang lain, Bu. Supaya apa? Tokoh-tokoh itu tidak, Bu, ya, berjuang. Ya, yang ada orang-orang biasa. Karena kata Allah, kalau kamu takut sama orang, berarti kalau orangnya suatu saat lalai, lengah, muncul nggak, Bu, kesempatan? Tapi kalau kita takutnya sama Allah, Bu, apa kata Nabi? Anta budallah fa ilam takun taroh fa inahu yarok. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Walaupun kamu tidak melihatnya, Allah melihatnya. Nah, nenek moyang kita berarti, Bu, di ayat ini mewariskan iman gak kepada kita, Bu? Jangan takut sama Belanda, jangan takut sama Jepang, tapi takutlah sama Allah. Jika kamu orang yang beriman. Walaupun hari ini kita, Bu, banyak ya yang mempengaruhi kita supaya kita ya gabung sama negara yang lain, kita dilemahkan. Tapi kalau kita punya keyakinan diri, bersandar kepada perjuangan para pahlawan bangsa, kita yakin nggak suatu saat nanti, Bu, Indonesia akan menjadi negara kuat? Karena apa? Ini perjuangan nenek moyang kita. Maka itulah kita bersyukur tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 45 kita merdeka. Apakah tanggal 17 Agustus itu suatu kemerdekaan, Bu? Suatu kebetulan? Bukan, Bu. Makanya ada dua filosofi. Filosofi agama, Bu, filosofi
ya, spiritual dan filosofi syariat. Apa syariatnya, Bu? Ya, spiritualnya. Ingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul kapan, Bu? Tanggal berapa, Bu? 17 Ramadan. Betul nggak, Bu? Beliau mendapat Lailatul Qadar. Maka saat itu beliau menjadi hamba yang merdeka, hanya, Bu, menjadi Abdullah, hamba Allah. Kan tanggal 17. Ya, kan itulah berarti. Tambah lagi, ya, makanya Indonesia ini berdiri karena didasari dengan tiangnya agama, nggak, Bu? Nenek moyang kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Betul nggak, Bu? Coba tanya. Secara nasionalisme, Bu, tadi Sumpah Pemuda tahun berapa, Bu? 28. Merdeka tahun 45. Nah, selisih dari 28 ke 45 berapa tahun tuh, Bu? 17. Gitu nggak, Bu? Maka itulah simbolnya burung Garuda Pancasila, sayapnya 17. 17 secara spiritual. Kita ini dipengaruhi oleh perjuangan para alim ulama yang ngikutin ajaran Allah dan Rasulnya, dan tentu kita bersyukur para pemuda sudah merintis apa, Bu? Persatuan Sumpah Pemuda. Maka itulah ada ungkapan Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Nah, itulah kita, Bu, bersyukur kepada orang-orang yang terdahulu. Nah, kita nih yang kedua, Bu, syukur untuk mengisi kemerdekaan apa nih, Bu? Ya, apa buktinya kita syukur kemerdekaan nih, Bu? Apa Ibu menikmati hidup, ya? Ingin mobil beli, ingin makan yang enak Ibu beli, ingin baju mahal Ibu beli, ya, tiap hari jalan-jalan terus, apa begitu, Bu? Silakan kalau Ibu mau. Tapi begitu mati belum tentu Ibu, ya, husnul khotimah, ya. Apa, Bu? Nah, maka itulah kata Allah, ya, Allah titip salah satunya apa, Bu? Tolong perjuangan para pahlawan bangsa kita lanjutkan. Kita isi kemerdekaan ini untuk apa, Bu? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Gimana caranya? Ini, Bu. Ya, Allah titip surat 31 surat 4 dulu, maaf, Bu. Surat 4 ayat 9. Ya, surat 4 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bu, ayat ini berlaku apakah hanya ibu kepada anak saja atau ibu kepada generasi, Bu? Wal yakhshalladzi lau taroku min khalfihim duryatan diafa. Berarti ayat ini untuk kita nggak, Bu? Termasuk para pahlawan bangsa. Kenapa kita ingin merdeka? Supaya generasi yang akan datang bisa mengisi kemerdekaan dengan, Bu, lebih makmur, lebih berkah. Ya. Jadi ingat, kalau ayat ini kepada kita pribadi masing-masing, saya dapat ketitipan anak saya. Hai Amin, titip anak-anakmu jangan ditinggalkan dalam keadaan lemah. Tapi kalau kita selaku pejabat, selaku presiden, selaku menteri, selaku gubernur, selaku wali kota, Bu, kira-kira omongan Allah gimana, Bu? Bukan lagi anak gen, Bu. Bukan anak pribadi, apa, Bu? Jangan kau tinggalkan generasimu dalam keadaan lemah. Berarti gimana itu anak-anak sekolah, Bu? Dia bisa belajar dengan baik. Berarti yang harus diperhatikan apa, Bu? Guru-gurunya.
Ya, bangunannya jangan Bu asal-asalan. Ya, kalau pejabat Bu memanfaatkan ya uang-uang rakyat ini kepentingan Bu diri sendiri, bukan untuk pendidikan, untuk mencerdasan bangsa, itu menyakitkan kita semua nggak Bu? Walaupun kita bukan pejabat, kan kita yang sakit Bu. Ya, coba saya pernah mengalami Bu, sakit hati juga saya. Ada yang nawarin saya, Bu, Pak Amin, itu katanya punya TK, ya, coba ngajuin proposal. Bu, saya buat proposal Bu. Ya, ini ada anggaran dari Diknas, ya, untuk tambahan pendidikan. Ya, saya buat Bu, dikumpulin Bu, ya, udah nanti saya datang blak blak. Pas begitu beres Bu, ngajuin, mintanya berapa Bu? Dia 80%, saya 20% Bu. Ini saya sakit Bu saya. Aduh nggak bisa ngomong saya ketemu orangnya Bu, batin saya pengen nonjok tuh. Ya Allah. Wajah tanpa dosa lagi Bu. Kalau Bapak mau begitu aja. Wih, enak banget. Pertanggungjawaban saya gimana coba Bu? Ya enggak lah, saya bilang saya nggak mau. Padahal saya udah duit banyak Bu, udah keluar banyak banget karena dijanjiin awalnya disangka baik-baik aja, tidak ada cerita dulunya presentasi berapa lah. Coba Bu, ya kan? Nggak tahu dia calo di Diknas atau apa, nggak tahu tuh Bu saya, ya kan? Jadi kebetulan saya dikenalkan sama teman, ini Pak Amin saya punya ini angkatan ini orang-orang kebetulan alumni, dia katanya orang Diknas, saya percaya aja Bu. Coba, gimana ini rakyat mau maju Bu? Coba, ini karakter kita luar biasa, ya. Jadi kata Allah, jangan kau tinggalkan generasi dalam keadaan. Kenapa itu ayat begitu Bu? Karena tadi kata Allah. Contoh hari ini Bu, Bangladesh terjadi huru hara nggak Bu? Inggris yang negaranya maju akhirnya jadi ras juga nggak Bu? Kenapa? Bisa berubah mudah sekali generasi mah Bu. Ya, makanya Allah titip lagi, jangan sampai kita ini lalai Bu. Tadi tidak mau berjuang Ibu, walaupun anak Ibu sudah sukses, sudah sarjana bahkan kerja, jangan cukup itu Bu, mikirin juga. Makanya terima kasih saya ke Bu Evi dan Bu Tuti ya, mengajarkan Bu, ibu-ibu yang di kampung saya, ya, mereka kan majlis taklimnya di kampung-kampung Bu. Makanya ketika Ibu Tuti mau Pak saya mau keliling, kasihan Bu, jauh, ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo, coba, ya, kalau jalannya bagus sih nggak apa-apa Bu, jalan ke pelosok itu lebih berat lagi, ya. Ini makanya kata Allah kewajiban kita ini Bu. Jadi ayat ini tidak hanya kita baca, harus tumbuh jiwa semangat kita untuk menjaga keutuhan bangsa. Surat 3 ayat 200 Bu. Surat 3 ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Apa Bu? Ayat ini apakah berlaku hanya untuk tentara Bu? Berlaku untuk kita juga nggak Bu? Ya. Kalimatnya Bu, di sini luar biasa. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu. Sabarnya berapa kali Bu? Udah Ibu suruh sabar, kuatkan lagi kesabaran. Contoh Ibu nih, yang ibu-ibu suaminya bapak menjadi Bu tentara, sering ditinggal-tinggal pergi nggak Bu? Seminggu, 2 minggu atau berapa Bu? Bu bukan 2 minggu Bu, 6 bulan, betul nggak Bu? Tahu-taunya ketika kita Ibu hamil, ya, ketika melahirkan suami lagi tugas, lagi dinas. Yang sabar apakah hanya suami aja Bu? Berpisah sama istri dan anaknya. Istri juga harus sabar nggak Bu? Makanya sabar, kuatkanlah kesabaranmu, double tuh Bu. Dan tetap bersiap siaga di perbatasan negerimu. Maksudnya apa ini Bu? Tolong jaga Bu wilayah NKRI, gitu nggak Bu? Apapun. Berarti harus kita jaga anak-anak kita jangan kena narkoba, gitu nggak Bu? Apalagi sekarang judi online, betul nggak Bu? Kan itu, ya.
Ya, tambah lagi sekarang Bu kita dijajah semua dengan adanya handphone ini. Sering masuk tidak Bu gambar-gambar yang senonoh masuk ke handphone Ibu? Ya, coba tahu-taunya masuk aja Bu. Berarti ke anak kita pun ketika punya handphone Bu bisa seperti ini juga nggak Bu? Nggak bisa dilarang Bu. Dan itu siapa yang hari ini tidak bisa melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat Bu? Nggak bisa. Kalau ini tidak dijaga oleh pemerintah, tidak dikontrol Bu, ya, tidak ada pembackup-nya, ya, tidak ada filternya, ya, ini bisa rusak semua nggak kita Bu? Iya, termasuk mohon maaf, ya, saya banyak sering menyaksikan ibu-ibu sibuk tidak mau diganggu, anak umur 2 tahun sudah dikasih handphone, banyak nggak Bu? Nonton aja Bu, ya, pas 3 tahun 4 tahun Bu, matanya udah rusak, badannya bengkok. Kenapa Bu? Keasikan nonton handphone. Dan itu saya sering melihat Bu, ibu-ibu yang tadi ya dia sibuk dengan pekerjaannya supaya anaknya nggak rewel dikasih, akhirnya nyandu. Dan banyak sekali. Jangan-jangan Bu, keluarga kita, mari kita harus sterilkan. Karena ayat itu udah jelas. Ya, harus bersiap siaga di perbatasan negerimu. Apa kalimatnya Bu? Ya, ini bukan lagi tugas tentara, tugas kita semua. Ya, kenapa Bu? Di samping kita menyelamatkan bangsa, apalagi kita atas nama keluarga, apa Bu? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini Bu. Ya, jadi ingat kita harus semangat berjuang tiada hentinya. Ya. Yang berikutnya Bu, makanya kata Allah, kenapa? Jadi peperangan itu sekarang perjuangan udah selesai, Bu, atau masih? Masih. Jangan berpikir Ibu, kan udah tidak ada lagi Belanda, kan tidak ada lagi yang menjajah, enak aja. Ya, karena yang ditekankan oleh Allah, perjuangan itu bukan menangnya, Bu. Ya, menjaga itu, Bu, lebih berat. Nih, jadi Ibu wajib nggak berperang di jalan Allah, Bu? Wajib, tidak ada alasan. Untuk apa Bu? Bukan ingin dapat sertifikat Bu, bukan. Ya, ini surat 4 ayat 75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah? Bu, berperang untuk apa Bu? Di jalan Allah untuk apa di situ Bu? Membela siapa Ibu? Orang yang lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah pendidikan, lemah iman. Betul nggak Bu? Lemah kasih sayang, kan luas Bu. Ya, ulangi lagi Bu, maaf. Baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Apa Bu? Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang, mohon maaf Bu, ya, jangan cerita orang lain. Hari ini Ibu dikasih kelebihan rezeki. Apakah yakin tuh keluarga besar Ibu masing-masing derajat rezekinya disamakan sama Ibu? Belum tentu Bu. Ya kan? Berarti apa Bu? Hari ini minimal kita bisa menolong satu aja Bu, keluarga yang lemah. Ya, walaupun kita bukan pejabat, sebagian infak kita diberikan kepada mereka untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, untuk membangun keahlian. Bu, kalau itu potensi di dalam diri kita ada seperti itu, kelak mereka pun akan diangkat derajatnya nggak Bu? Iya. Ya, ingat jadi kata Allah, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk membela yang lemah? Ya, hari ini kita tahu Bu, masih banyak kemiskinan di bumi persada Indonesia, masih banyak orang-orang yang Bu, kehidupannya baik secara pendidikan, ya, secara pekerjaan itu tidak layak. Ini mudah-mudahan tentu kita berharap ya para pemimpin hari ini tidak serakah Bu. Ya, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, golongan, tidak mengedepankan kepentingan partai, tapi yang dikedepankan apa Bu? Rakyat. Nolong rakyat, gimana caranya dia pun harus sejahtera. Ini yang belum Bu. Betul nggak Bu?
Iya. Ya, kenapa? Karena hari ini belum berkeadilan ekonomi, belum berkeadilan hukum, belum berkeadilan, Bu, macam-macam. Ya, ini makanya Allah titip surat 5 ayat 8, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita sudah merdeka belum, Bu? Belum. Kalau merdeka sosialnya udah, merdeka negaranya sudah, tapi keadilannya sudah belum, Bu? Belum, Bu. Contoh hari ini, Bu, ketika terjadi pilkada, Bu, apakah semua orang bisa nyalon, Bu, gubernur, bupati? Tidak mudah, Bu, sekarang. Apakah, Bu, orang-orang yang hari ini punya potensi cerdas membangun bangsa diberi kesempatan bisa berkiprah juga di negeri ini? Tidak gampang, Bu. Betul nggak, Bu? Dan banyak sekali sekarang ini, Bu, ngakunya alam demokrasi, tapi begitu pilkada itu, Bu, ya, lawan kotak kosong. Gitu nggak, Bu? Berarti tidak ada calon, cuma satu. Kenapa, Bu? Karena calon-calon yang lain tidak berani melawan. Kenapa tidak berani melawan, Bu? Karena dilemahkan. Itu contohnya, ya. Jadi kata Allah, janganlah suatu kaum, Bu, tadi tegakkanlah keadilan. Kamu benci kepada satu kaum, tidak berlaku adil kepada kaum-kaum yang lain. Ini hari ini kita melihat ada ketidakadilan secara politik. Menyangkut hukum, Bu, sama nggak, Bu? Coba, Bu, tahu-taunya diketok palu 20 tahun, belum sampai 10 tahun sudah keluar. Betul nggak, Bu? Dapat diskonnya bukan lagi, Bu, ya, 10 tahun, Bu, tahu-taunya, Bu, coba baru sekian tahun udah keluar. Nah ini di kita, ya, penegakan hukumnya, Bu, belum dirasakan dengan adil. Lain dengan orang yang miskin, Bu. Ya, nggak keluar-keluar dia, Bu. Apalagi, mohon maaf, kalau ibu ngejenguk orang, Bu, yang berurusan dengan hukum, Bu, itu orang yang berurusan dengan hukum nggak gampang, Bu. Ya, ibu harus bayar nggak itu, Bu? Bayar. Ya, ada teman saya itu, Bu, bukan, ya saya kenal lah. Ya, kebetulan ada kasus di Serang. Ternyata semakin dijenguk, Bu, repot di dia. Karena ternyata setiap orang yang datang bertemu dengan dia harus dibayar tuh, Bu. Dia kan, kita nggak tahu. Lain kalau ibu yang banyak duit, bandar duit tamunya, Bu, ibu bisa beli kamar, beli segala macam, gitu nggak, Bu? Dan kesempatan juga, ya, orang yang banyak duit, Bu, pulang ibu dapat duit. Contoh seperti gubernur mana, ibu datangin, ngaku keluarganya, pulang ibu dikasih amplop, Bu. Benar ini mah kasus, ya. Ini makanya kata Allah, surat 4 nih, Bu, dalam hal hukum kita. Surat 4 ayat 105 sampai 109. Ini yang terjadi di Indonesia ini, Bu. Baik dalam hal penegakan politik, apapun ini, Bu, seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Apa, Bu? Begitu ibu belajar Quran harus mengadili manusia dengan keadilan nggak, Bu? Terus? Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Bu, sekarang yang dibela oleh pengacara yang mana, Bu? Wani Piro, Bu. Ya kan, Bu? Mereka melawan orang yang berkhianat. Terus?
Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah ini Bu, ayat jaksa, ayat pengacara, ayat hakim di sini Bu. Terus? Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Bu, banyak tidak kita tontonan di TV orang bertengkar, ribut, Bu? Kenapa dia ribut, Bu? Membela siapa, Bu? Bukan kebenaran yang dibela, Bu. Gitu nggak, Bu? Tapi tadi kliennya, benar atau salah, Bu, tetap ya dia bela mati-matian. Terus? Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Ayat ini harusnya ada di dalam diri kita semua nggak, Bu? Kita bisa merekayasa, kita bisa membohongi orang, tapi Allah bisa kita bohongi nggak, Bu? Enggak. Dalam hal politik seperti ini, Bu. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari ini ayat ini, Bu. Harus kita hayati dengan iman nggak, Bu? Dengan hati nggak, Bu? Kalau pakai akal aja mah nggak, Bu. Ya, akal-akalan apalagi nafsu dianggap biasa. Tapi kalau kita dibaca dengan kolbu, maka tidak sembarangan. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi kata Allah, kamu tidak dapat bersembunyi dari aku. Terus? Karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa, Bu? Jadi kata Allah apa? Mereka dapat bersembunyi dari manusia. Ketika mereka menetapkan keputusan yang tidak adil, Bu, kita nggak bisa nolak. Tapi pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah, Bu. Hati-hati. Nah, kenapa, Bu? Sambil berdebat kita merekayasa, ngakal-ngakalin supaya kita menang, supaya kita jadi. Nah, urusannya apa kata Allah? 109-nya. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Bu, kenapa kita berdebat menolong si A, si B, si C? Apa, Bu? Urusan apa itu, Bu? Kalau urusan dunia gimana, Bu? Segala cara kita halalkan nggak, Bu? Yang penting saya menang. Yang penting saya dapat. Masa bodoh halal haram, masa bodoh. Kan itu, Bu. Ini yang hari ini terjadi. Jadi kita ini merdeka sudah, tapi belum berkeadilan. Yang miskin, Bu, belum dapat perhatian penuh. Ya, baru sebatas dikasih sembako. Itu pun menjelang pilpres, menjelang pemilu. Sekarang jangan harap dapat bagian lagi, Bu. Apalagi Ibu. Ya, jadi ingat, itulah kehidupan kita hari ini. Padahal ingat kata Allah, ternyata negeri ini aman damai, Bu. Yang dilihat Allah, yang dijaga Allah karena apa, Bu? Tentaranya kuat atau rakyatnya, Bu? Ternyata rakyat, Bu. Siapapun ibu di negeri ini, walaupun rakyat biasa, di hadapan Allah, Bu, siapa tahu ya, ulama-ulama yang tidak terkenal, dia ikhlas, ibu-ibu yang peduli dengan kebaikan, berbagi, Bu, dari majlis taklim ke majlis taklim, kita berzikir mengagungkan Allah. Ternyata siapa tahu, Bu, ya, itu yang dinilai Allah sehingga Allah menjaga negeri ini dengan aman. Karena ayat ini, Bu, tolong perhatikan. Surat 11 ayat 117. Coba di situ, Bu. Surat 11 ayat 117. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara jolim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Gimana, Bu? Itu janji Allah nggak, Bu? Mau nggak negeri Indonesia dibinasakan Allah, Bu? Berarti apa di situ, Bu? Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri selama, Bu, penduduknya atau presidennya, selama penduduknya atau tentaranya, selama penduduknya atau menterinya. Nggak ada urusan ternyata, Bu. Yang dilihat Allah penduduk, berarti ibu pun bagian dari amanah menjaga keutuhan bangsa nggak, Bu? Apa, Bu? Alhamdulillah penduduk di Bumi Persada Indonesia, Bu, orangnya gemar berbuat baik. Gitu nggak, Bu?
ibu-ibu tetangga yang meninggal, Bu, langsung bawa beras takjiah. Betul nggak, Bu? Tidak harus nunggu panggilan dari anggota DPR, Bu. Gitu nggak, Bu? Ada orang kebakaran, Bu, ya, dia tidak punya rumah, apa kita cuekin? Naluriah kita, Bu, ada yang kebanjiran, rakyat kita masih kepeduliannya tinggi nggak, Bu? Ternyata itu yang di hadapan Allah, Bu. Apalagi kita semangat belajar Quran, ya, mudah-mudahan, Bu, majlis taklim masih penuh, gitu nggak, Bu? Apa? Kita tolabul ilmu dan kita juga berbakti, apa? Mengabdikan diri kepada Allah dengan apa yang kita miliki, kita kumpulkan untuk nolong yang lain. Karena ayat ini berlaku untuk kita, Bu. Jadi kalau penduduknya, Bu, saling menghormati, saling berbuat baik, menebar kasih sayang, maka akan timbul kerukunan, baik kerukunan tetangga, kerukunan antar umat beragama, kerukunan sosial. Maka negeri ini pun akan damai nggak, Bu? Insya Allah seperti itu. Tapi kalau ibu jangankan sama yang lain, sama tetangga nggak akur, sama keluarga ribut terus, kira-kira gimana, Bu? Mikirin tanggung jawab negara nggak, Bu? Boro-boro. Ya, jadi ingat ayat ini udah jelas, tolong digarisbawahi. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa, berkewajiban menjaga keutuhan bangsa. Ayatnya cukup sederhana. Allah sekali-kali tidak akan membinasakan suatu negeri selama penduduknya orang berbuat baik. Ibu terbuka diri, gitu nggak, Bu? Kan itu, ada kalanya kita jadi tamu, kita pun siap melayani tamu. Bisa itu saudara, bisa teman atau apapun. Berarti membuka diri nggak, Bu, kita? Atau apa kata Nabi? Falyaqul khairon aw liyasmut. Dia berkata-kata yang baik. Sehingga ibu perkataannya baik kepada orang lain, Bu, orang lain pun akan memperlakukan ibu baik, ya, Bu? Coba ibu keserempet mobil, keluar kata-kata kebun binatang. Orang yang dengarnya gimana, Bu? Pasti akan memperlakukan sama nggak, Bu? Akhirnya apa? Tadi sama tetangga nggak akur, di jalan banyak musuh, sama teman dijauhi. Bu, hidup kita bahagia nggak itu? Gara-gara apa? Ego. Nah itulah makanya ingat ya, kita merdeka seperti ini apa, Bu? Atas rahmat Allah. Itu ya, jadi ingat kita mengakui bahwa kita seperti ini, ada tangan-tangan orang lain memudahkan kita nggak, Bu? Dalam segala apapun urusan kita. Gitu kata Allah. Ya ingat, maka itulah Allah tekankan, tolong bersyukur. Ternyata syukur itu untuk siapa, Bu? Berbalik ke dalam diri kita. Surat 31 ayat 12 sampai 14, Bu. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika ibu bersyukur, saya bersyukur untuk siapa, Bu? Berarti, Bu, laksana kita bercermin nggak, Bu? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukur itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Terus? Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Nah, terus? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, terus? Dan kami perintahkan kepada manusia. Kami perintahkan kepada manusia. Siapapun dia, Bu, hari ini. Ya, yang jadi ustadz, kiai, ulama, dokter, presiden, kami perintahkan kepada manusia. Terus? Agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Agar kamu berbuat baik kepada orang tuanya. Ibu bapaknya. Terus? Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Apa, Bu? Bukti ibu bersyukur, saya bersyukur, apa, Bu? Bersyukurnya di situ kepada siapa, Bu? Apa? Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dan hanya Allah aku kembali. Orang yang melahirkan disebut apa, Bu? Ibu. Tempat yang melahirkan disebut apa? Ibu Pertiwi. Betul nggak, Bu? Kan itu.
Bersyukur kepada ibumu yang melahirkan, itulah ibu rahimmu. Tapi bersyukur kepada tempat yang kamu di mana dilahirkan, apa Bu? Ibu pertiwimu. Gitu nggak Bu? Makanya tadi kata Allah, janganlah kamu melupakan kebaikan orang lain. Betul nggak Bu? Itu kata Allah. Bersyukurlah kepada ibumu dan juga ibu pertiwimu. Nah terus? Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Apa Bu kata Allah? Hanya kepada aku. Jadi bukti ibu bersyukur apa Bu? Apa digelar sajadah? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, apa gitu Bu? Ada tanggung jawab moral kita nggak Bu? Siapapun ibu, apakah ustazah atau bukan, ibu ya kan, pengusaha atau bukan, ibu pejabat atau bukan, tetap kita pun berkewajiban nggak Bu menjaga keutuhan bangsa ini? Karena atas rahmat Allah kita merdeka Bu. Yang berikutnya kata Allah Bu, apakah syukur itu tadi hanya memuji Tuhan alhamdulillah? Ternyata syukur itu produktif Bu, apa? Kerja. Ya, kalau bahasa Pak Jokowi kerja gitu nggak Bu? Ya iya, ya kita mah kerja Bu. Ya, mudah-mudahan itu juga benar. Tapi yang jelas kata Allah, Nabi Sulaiman dikasih kekayaan luar biasa. Bukti syaratnya Nabi Sulaiman bersyukur, dia pun tadi memanfaatkan jabatannya bekerja atas rahmat Allah, atas karunia Allah. Ya, termasuk kita masing-masing. Surat 34 ayat 13 Bu. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Apa Bu? Para jin dan Sulaiman bekerja. Terus? Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tuangku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Ulangi lagi Bu, ayat ini harus kita baca nih Bu. Ya, ternyata syukur itu produktif nggak Bu? Tidak hanya terima kasih ya Ibu, terima kasih, tidak hanya itu Bu. Ya, ulangi lagi Bu. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Terus? Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi, apakah bersyukur itu Bu hanya memelas ingin dikasihani orang Bu? Bu, coba di ayat itu apa Bu? Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Jadi bukti kita semua disebut abdan syakuro, hamba yang berterima kasih. Mari hidup kita bermanfaat. Bekerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Gitu nggak Bu? Maka itulah Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal bukhli. Apa Bu? Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Gitu nggak Bu? Jadi kalau kita tidak produktif Bu, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, maka percuma kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah Allah sudah mulia. Gitu nggak Bu? Tapi hari ini Allah Bu melihat pembuktian kita. Bermanfaat tidak kita untuk pasangan kita? Bermanfaat tidak untuk anak kita? Bermanfaat tidak kita untuk keluarga kita? Apalagi kita dikasih anugerah, dikasih kelebihan untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah kalau ibu saya kita syukurnya bekerja produktif, beramal soleh, Allah catat kebaikan-kebaikan kita sebagai bekal kita menghadap Allah. Itulah sekali lagi tadi kata Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah jika hanya menyembah kepadaku. Ternyata kalau ibu bekerja wujudnya syukur, berarti ketika bekerja itu ibadah juga nggak kepada Allah Bu? Kalau ibu sadar bekerja itu karena Allah, mungkin tidak menghalalkan segala cara. Tidak Bu, tidak hanya mengejar tujuan semata, proses bekerjanya pun lihat aturan mainnya, lihat aturan agama, lihat halal haramnya, lihat baik buruknya, lihat kemaslahatannya. Insya Allah kalau kita bersyukur, apa janji Allah Bu? Wa ita'adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adabi. Jika kau bersyukur aku tambah. Insya Allah
rahmat Allah ditambahkan untuk kita dan keluarga dan bangsa yang kita cintai ini. Sampai di sini, Bu. Karena waktu juga, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kajian ini saya sengaja kebetulan berbarengan dengan bulan Agustus mengingatkan kita bahwa kita hari ini bisa seperti ini tidak lain adalah kebaikan-kebaikan orang lain yang kita rasakan. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita tutup dulu sama-sama dengan beristighfar 3 kali, Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita baca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.